menjadi suatu hal yang wajib jika berkunjung ke pulau ini. Ya, indah dan tenang dari polusi suara. Itulah seperti kisah tentang pulau kecil bernama Gili Kalong yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau yang termasuk dalam gugusan Sumbawa Barat ini terbentuk dari proses pergerakan tektonik lempeng bumi yang memunculkan bentuk permukaan bumi beraneka ragam. Tak ada penduduk tinggal di sini, hanya barisan tanaman mangrove atau bakau yang setia menghuni, seakan melengkapi keindahan pulau nan cantik ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki mangrove terluas di dunia. Nah, salah satunya di Pulau Gili Kalong di Sumbawa. Nanti saya mau lihat mangrove-nya seperti apa. Tapi sebelumnya, saya mau menikmati matahari pagi dulu. Hutan mangrove atau bakau memiliki lantai hutan yang tergenangi air, terletak di perbatasan air dan daratan. Hutan mangrove mampu beradaptasi dengan air berkadar garam tinggi. Karena itulah, mangrove banyak tumbuh di sekitar pantai. Ekosistemnya banyak dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Meski begitu, hutan mangrove juga hidup di muara sungai. Hutan mangrove mampu menyerap gas karbon dioksida serta berfungsi sebagai pertahanan pertama dari serangan abrasi ataupun badai. Lahan mangrove itu merupakan ekosistem yang baik buat beberapa biota laut. Nah, ini nih salah satunya, kerang bakau. Balencong atau keong bakau hidup secara simbiosis mutualisme dengan tanaman bakau. Tidak sulit menemukan jenis keong ini karena jumlahnya cukup banyak, menjadi bahan makanan alternatif masyarakat nelayan. Hutan mangrove seakan menjadi media awal bagi beberapa biota laut untuk berkembang biak. Rantai makanan yang tersedia berawal dari nutrisi yang dihasilkan tanaman bakau, kemudian dimakan oleh plankton yang kemudian menjadi makanan ikan-ikan. Nah, kenapa mangrove itu sangat penting? Nah, ini nih, salah satu fungsinya itu untuk menahan abrasi dari gelombang laut. Semakin lebat mangrove-nya, semakin banyak juga manfaat yang didapat. Mangrove itu sebagai penyedia nutrisi buat ekosistem biota laut. Nah, nutrisinya dimakan sama plankton, planktonnya dimakan sama ikan, ikannya dimakan sama kita. Toh manfaatnya buat kita-kita juga. Ekosistem hutan mangrove yang terjaga menghasilkan ketersediaan ikan yang banyak. Manusia sebagai kasta tertinggi dalam rantai makanan harus sadar akan keuntungan menjaga alamnya. Nelayan di perairan Teluk Pototano, Sumbawa Barat ini menggunakan jaring panjang untuk menangkap ikan teri yang ada di pinggiran Pulau Gili Kalong. Ikan teri atau Stylophorus sp yang termasuk dalam golongan ikan pelagis kecil. Ikan teri dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat besar dalam satu kelompok besar. Ini kan ini apa ya? Yang teri ya? Ini banyak ya? Banyak ataupun sedikit hasilnya, kalau lautnya bagus dan ekosistemnya terjaga, ikan pun akan terus ada.
Mangrove tersebar di belahan bumi yang memiliki iklim tropis dan subtropis, berperan penting sebagai tempat memijah, pembesaran, serta mencari makanan bagi ikan-ikan. Bagi beberapa jenis ikan mangrove merupakan tempat menghabiskan siklus hidupnya karena perannya sebagai penyangga kehidupan yang menyediakan makanan bagi biota laut di dalamnya. Pentingnya menjaga ekosistem, apalagi yang berkaitan dengan sumber daya alam, itu perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan. Karena sumber daya alam yang baik itu sangat berharga buat generasi yang akan datang. Ini